Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi, atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, baru saja kita dengarkan dan kita saksikan bersama sebuah pernyataan jelas dan jujur yang disampaikan oleh Pendeta Sulistyo. Pernyataan dan penilaian tersebut, dia memberikan satu pernyataan yang berkaitan tentang perdebatan yang terjadi antara para pendeta dan juga para debater Islam, ya, antara teolog Islam dan teolog kekristenan, membicarakan tentang yang selama ini kalau kita lihat perdebatan-perdebatan yang terjadi di baik itu di media mainstream, di YouTube ataupun di TikTok, baik secara online maupun secara offline, ya. Kesimpulan akhir yang dinyatakan, yang diterima dan disampaikan oleh Pendeta Sulistyo sendiri, dia menilai bahwasanya para pendeta yang dalam hal ini adalah para debater dari pihak kekristenan selalu kalah, dan ironinya setelah kalah ngotot, ya biasa kalau seandainya apalagi ini disiarkan secara luas, ketika mengalami kekalahan tentu ada unsur gengsi yang pada akhirnya tidak mau mengalah, ya mau tidak mau ya ngotot, dan ngototnya itu tentu seringkali tidak sesuai lagi dengan konsep yang ada dalam konsep kekristenan itu sendiri. Nah, terlepas dari penilaian yang disampaikan oleh Pendeta Sulistyo, saya mencoba mencerna apa sih penyebabnya, atau apa dalam hal ini apa yang menyebabkan para teolog-teolog Kristen itu kalah dalam berdebat, gitu. Saya melihat dari setidaknya ada 4 hal, ya ada 4 hal yang menyebabkan debater Islam lebih unggul, ya, lebih bisa menguasai, lebih bisa menjelaskan secara real, ya, secara jelas dan gamblang, sementara debater kekristenan sendiri tidak mampu menjelaskan, menjawab dari setiap permasalahan yang ada. Ada 4 hal setidaknya, saudara. Pertama, berkaitan tentang penguasaan dan pemahaman terhadap materi yang akan dibicarakan. Nampak jelas para debater Islam, para teolog Islam itu lebih menguasai tentang materi, tentang pokok permasalahan, tentang topik yang dibicarakan, ya. Lebih menguasai, walaupun yang dibicarakan itu adalah tentang kekristenan, tapi para pemuka dalam hal ini mungkin para pendetanya, orang umat Kristen, justru tidak menguasai tentang materi, ya, bahkan tidak jarang tentang penguasaan Alkitabnya sendiri. Para debater Muslim lebih paham dan lebih menguasai tentang Alkitab, ya, tentang Alkitab lebih menguasai, sehingga dengan mudah entah itu mematahkan, entah itu meluruskan, ya, apa yang disampaikan oleh debater Kristen sendiri. Jadi yang lebih paham itu justru dari umat Islam sendiri, ya.
Sedangkan di kekristenan, dari pihak Kristen, mereka tidak memahami, ya, tidak memahami tentang sumber ataupun referensi yang mereka pakai sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya adalah ini debater-debater kekristenan, entah itu para pendeta, entah itu para misionaris, para penginjil, para pengkabar Injil, ya, yang mengikuti debat itu terlalu terikat dengan dogma, ya, dengan dogma, dengan doktrin yang diajarkan oleh gereja. Sementara dogma yang diajarkan itu, yang disampaikan dan yang dipahami, yang tidak jarang itu juga yang dilaksanakan oleh umat Kristen, itu tidak sedikit yang bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Ya. Dogma dengan referensi itu sering tidak sejalan, tidak sama, sehingga sering bertentangan, berbenturan. Maka, dan hal ini itu diketahui sudah menjadi rahasia umum, ya, baik di kalangan kekristenan sendiri maupun di kalangan Muslim, ya, di mana dogma-dogma yang ada, ya, dogma-dogma yang ada di dalam kekristenan itu banyak yang bertentangan, banyak yang bertolak belakang dengan Alkitabnya sendiri. Makanya ini salah satu bukti, ya, yang tertera, ya, di dalam sebuah tulisan pendeta Dr. R. Sudarmo. Dia menyatakan dalam bukunya yang berjudul Ikhtisar Dogmatika ini, dia mengatakan banyak bahwasanya dogma-dogma yang disampaikan oleh gereja itu tidak sejalan, tidak seiring dengan apa yang tertuang di dalam Alkitab, sehingga itu menjadi bumerang, begitu ya, menjadi bumerang bagi umat Kristen sendiri. Dalam hal ini para debater-debater itu, ketika dia menyampaikan satu ajaran, satu dogma, ternyata dipatahkan oleh Alkitabnya sendiri, ya, konsep-konsep di dalam dogma itu bertolak belakang dengan konsep-konsep yang di dalam Alkitab. Tentang ketuhanan contohnya, tentang konsep Trinitas itu tidak diterangkan di dalam Alkitab. Justru Alkitab dalam hal ini yang diyakini adalah sumbernya, adalah firman-Nya Yesus sendiri atau perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya adalah bahagian dari tiga unsur tersebut. Tidak ada pernyataan tentang Trinitas di dalam Alkitab. Nah, dogmanya diajarkan tentang Trinitas, sementara Alkitabnya tentang keesaan Tuhan secara mutlak, ya. Dan itu bertentangan, bertolak belakang. Belum lagi hal-hal yang lain tentang pelaksanaan ibadah, tentang syariat-syariat hukum tertentu, pelarangan makan daging babi. Di dalam Alkitab nyata dijelaskan, tapi dogmanya itu doktrin yang disampaikan adalah dihalalkan daging babi. Perintah untuk berkhitan di dalam Alkitab, tapi kenyataannya khitan itu tidak dilaksanakan. Apalagi banyak hal-hal yang lainnya. Banyak hal-hal yang lainnya. Kalau mau diurut satu persatu, itu antara dogma dengan referensi Alkitabnya itu sendiri bertentangan. Sehingga itu menyebabkan para debater Kristen dengan mudah dipatahkan. Dan ironinya, yang mematahkan dogma itu, doktrin itu adalah Alkitabnya sendiri. Makanya jangan heran kalau dikatakan musuh terbesarnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen itu sebetulnya bukan agama lain, bukan umat Islam, bukan debater-debater Muslim, bukan itu. Justru musuh utamanya, lawan yang dia hadapi, justru Alkitabnya sendiri, karena dogmanya sangat bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menggunakan logika yang benar dalam memahami Alkitabnya, ya. Tidak jarang tafsir Alkitab itu ya versi para pendeta masing-masing. Maka jangan heran kalau seandainya masing-masing pendeta itu mempunyai pola pemahaman terhadap kitabnya itu berbeda-beda. Dan tidak jarang juga ini yang menyebabkan antara satu gereja dengan gereja yang lain memiliki konsep pemahaman yang tidak sama terhadap satu ayat yang sama, ya. Dan itu juga yang menyebabkan konsep cara peribadatan antara gereja satu dengan yang gereja lain, ya. Denominasi yang satu dengan denominasi yang lain berbeda-beda, antara sekte yang satu dengan sekte yang lain berbeda. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, bukan lagi menjadi rahasia pribadi. Dan itu sudah diketahui banyak,
Ya, itu makanya sebabnya antara gereja satu dengan gereja lain memiliki konsep yang berbeda-beda. Artinya polemik di dalam kekristenan itu sendiri itu menunjukkan bahwasanya ketidak konsistenan tentang ajaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Dan itu yang menjadi menjadi cacat logika. Ya, istilahnya begitulah. Cacat logika di dalam memahami Alkitab. Ya, makanya tidak jarang para debater kekristenan sendiri dengan mudah dipatahkan. Dan yang keempat ini yang cukup fatal, konsep imani saja. Pada video sebelumnya saya katakan ada sebuah keluhan di antara jemaat gereja, di mana dia memberikan koreksi penilaian terhadap kenapa jemaat itu sekarang sudah mulai menghindar dari gereja, kenapa gereja sudah mulai sepi, kenapa gereja sudah mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya. Salah satunya banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak mendapat atau tidak menemui jawaban di gereja. Ya, pemuka-pemuka Kristen atau pemuka-pemuka gereja itu tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, yang rasional, yang bisa memberikan alasan yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan khususnya berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan keimanan. Sehingga muncul konsep yang itu justru membahayakan, yakni konsep imani saja. Jadi dipaksa untuk mengimani walaupun itu tidak logis, walaupun itu tidak masuk akal. Nah, hal inilah yang menyebabkan kebuntuan di dalam memahami konsep agama. Jadi ada 4 hal kenapa ketika terjadi perdebatan antara dialog antara umat Islam, ya, debater Islam dengan debater Kristen, ya, dengan mudah, ya, sekali lagi, dengan mudah dipatahkan, dengan mudah dikalahkan debater Kristen itu oleh debater Islam. Disebabkan karena 4 hal tadi. Pertama, di kekristenan, para debater Kristen, para pendeta, para pemukanya tidak banyak yang paham tentang isi Alkitab itu sendiri. Ya, yang kedua, debater kekristenan sendiri lebih, ya, sebetulnya bukan debaternya saja, umat Kristen, saudara-saudaraku yang beragama Kristen lebih mengutamakan dogma daripada Alkitabnya. Sementara dogma itu sendiri tidak jarang, tidak sedikit yang bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, tidak menggunakan logika dan daya nalar yang benar di dalam memahami Alkitabnya. Dan yang keempat ada konsep imani saja. Mau itu logika, mau logis atau tidak, imani saja. Nah, itu penyebab kenapa satu dialog atau perdebatan seringkali debater-debater Kristen mengalami kekalahan, ya, knock out kata pendeta Sulistyo tadi, ya, kalahnya telak begitu. Ya, semoga ini menjadi pemahaman buat kita semua dan menjadi evaluasi lah, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen, lebih menggunakan logikanya di dalam memahami dan menalar referensi kitab sucinya ataupun Alkitab itu sendiri. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.